masing-masing isinya dua dan tujuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah pelayan-pelayan itu penuh dengan air, dan mereka pun isinya sampai. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cekoklah dan bawalah kepada pemilik pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemilik pesta itu memecah air yang telah menjadi air, dan ia tidak tahu bagaimana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencebok air itu mengetahuinya. Ia memanggil pelayan lagi dan berkata padanya, setiap orang tidak ada anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas sendiri, barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di mana dan Galilea, sebagaimana yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adik yang tercinta, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang paling istimewa bagi Sarjit Naik Imo dan juga gereja Sinagog, karena mereka mau meresmikan relasi mereka ke level tingkat yang lebih dalam lagi. Mereka telah mengenal kebahagiaan mereka masing-masing, mengenal kekurangan dan juga kelebihan yang positif maupun juga yang negatif dari masing-masing pribadi. Dan mereka, saya yakin, bersedia untuk saling menerima permulaan hidup baru bagi mereka, hidup bersama dengan Allah di dalam keluarga yang baru yang akan mereka bangun. Hari ini pula upacara perkawinan, upacara pernikahan akan segera berakhir sebentar lagi. Tetapi perkawinan kalian tidak akan berakhir di sini. Perkawinan itu akan kalian mulai, akan melanjutkan di sisa hidup kalian. Kalian akan sekolah lagi, bukan sekolah SMP, bukan sekolah SMA, bukan sekolah universitas, tetapi kalian akan sekolah perkawinan. Kalian akan sekolah hidup bersama satu dengan yang lain. Di sekolah ini kalian akan belajar untuk semakin memahami Sarjit Naik Imo dan juga memahami dirinya. Dengan menjadi saat itu bukan berarti bahwa kalian akan kehilangan identitas kalian, kehilangan kepribadian kalian, juga tidak akan kehilangan kekerasan keunikan yang ada di dalam masing-masing pribadi. Ingat, Santo Paulus mengatakan bahwa kalian tidak berdua, melainkan satu. Kalian akan meninggalkan orang tua kalian, menjadi satu dari bersatu jiwa dan raga, sebagaimana yang kita dengar di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan inilah kesatuan, dan kesatuan ini merupakan tujuan dalam beranak tujuan dan penuhilah Tuhan memerintahkan Anda untuk beranak cucu.
untuk melahirkan keturunan. Dan yang lebih penting lagi di dalam kitab Kejadian sebelum Allah memerintahkan itu, yakni mohon berkat dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati perkawinan kalian, maka rahmat-rahmat yang kalian butuhkan di dalam persiapan hidup kalian akan senantiasa kalian terima. Rahmat penyertaan, rahmat kedamaian, dan juga rahmat-rahmat lain yang kalian butuhkan di dalam persiapan hidup kalian. Kalian mesti belajar dari lebih baik lagi, saling memahami satu sama lain, dan bersedia untuk berbagi hidup di dalam perkawinan bersama. Mari kita mohon rahmat dan berkat untuk kedua pasangan yang berbahagia ini, agar mereka boleh senantiasa bersatu saat ini sampai akhir nanti. Tuhan berkati. Dan sini maksud saling mengucapkan janji pernikahan perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang ada di sini. Tuhan memberkati dan menentukan kalian berdua agar saling mencintai dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Maka saya persilahkan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Bapak yang kami hormati, kami berdua bertekad untuk bersatu hati dengan niat yang kuat untuk membangun rumah tangga. Maka kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai tua yang berbahagia, setelah diadakan pendidikan sesungguhnya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkawinan diresmikan, perkenankan saya menanyakan kepada Anda sekalian keikhlasan kedua mempelai. Para saksi, saya mohon berdiri mendampingi kedua calon mempelai. Serti Nemo, apakah saudara mau meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Melia Sinaga, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suami selama hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristen yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara-saudari, sekarang adalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Santi Naikiwo dan Melia Sinaga ini. Saya persilakan calon mempelai berdiri sambil hadapan dan berjabat tangan, kemudian dekati ucapan janji. Hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya Santi Naikiwo dan memilih kau Melia Sinaga menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Melia Sinaga dan memilih kau Santi Naikiwo menjadi suami saya. Saya
berjanji setia kepadamu dalam lindung firman-Mu. Di waktu saat yang sakit, saya mengasihi dan menghormati kamu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga perkataan ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan menceraikan manusia. Amin. hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan sebagai bekal jalan kalian pada saat yang bahagia ini,
ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka, dan mohonlah restu perjalanan hidup berkeluarga kalian. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kebenaran Kristus di tengah keluarga mereka, mengembangkan cinta serta semangat dan kebenaran yang sudah ada di mereka. Semoga kiranya ini menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka, dan proses ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga.